Selamat datang kembali di mata kuliah eksplorasi keramik ya. Hari ini saya akan menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah bagaimana Anda mengelaborasi sebuah proses kreatif tentang penciptaan karya seni keramik. Di dalam penciptaan karya seni keramik antara gagasan kemudian bentuk karya Anda nanti dan juga teknik ini adalah berjalan seiringan. Jadi kalau Anda bisa membuat bentuk, tentunya Anda juga harus kenal dengan tekniknya. Karena dalam keramik itu akan ada banyak teknik, ya. Ada teknik pilin, ada teknik pincing, kemudian ada teknik putar, ada teknik slab, kemudian juga ada teknik putar atau dengan slip trailing. Nah, berbagai teknik ini Anda harus kenal semuanya, karena kalau Anda tidak kenal tekniknya, maka desain Anda bisa bagus, tapi tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Maka langkah-langkahnya adalah bahwa dalam dunia keramik ini Anda harus menselaraskan antara tiga hal itu. Antara konsep, bentuk, kemudian tekniknya. Ya, ini adalah teknik pilin yang barangnya cenderung tidak simetris ya. Jadi ini kalau diputar nggak bisa. Ini teknik pilin. Kemudian ini teknik putar, ya, throwing on the wheel. Teknik putar. Barang-barangnya cenderung silindris dan simetris karena tekniknya diputar. Nah, gini. Naik. Teknik putar untuk membuat barang-barang yang silindris. Kemudian ini teknik slab. Teknik slab ini juga teknik slab. Jadi membentuknya adalah kita membuat lempengan. Kalau ini lempengannya panjang, kemudian ditekukkan. Nah, di sini akan dipadatkan menjadi tersambung. Ini juga teknik slab. Pola ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, tinggal disambungkan. Teknik slab. Kemudian ini teknik cetak tuang. Cetakannya ini massa tanah liat dalam keadaan cair, nanti dituangkan ke dalam cetakan gipsum ini. Gipsum akan memiliki daya serap yang baik ketika kering. Jadi adonan tanah liat tadi akan keserap menjadi dinding di dalam gipsum ini. Nanti sisa tanah liat itu kita tuangkan ke bawah. Ketika dibuka menjadi ini. Ini untuk membuat barang-barang keramik yang cenderung mass product, ya, dibuat dalam skala yang banyak. Itu ya kira-kira teknik-teknik dalam proses penciptaan karya keramik atau produk keramik. Kalau Anda ingin menciptakan karya seni yang silindris, yang simetris, maka tekniknya adalah teknik putar. Kemudian kalau Anda akan membuat karya yang flat, tekniknya adalah teknik slab. Kemudian kalau Anda akan membuat memakai teknik ini, pilin, maka karya Anda tentunya karya-karya yang tidak simetris. Ya, karena yang memiliki dimensi tidak seimbang. Nah, ini teknik pilin adalah sangat memungkinkan untuk memvisualkan desain-desain Anda. Di saat ini nanti saya harapkan Anda membuat sketsa karya yang akan Anda buat. Kemudian dari sketsa itu akan kita pilih teknik mana yang akan digunakan untuk memvisualkan karya keramik itu. Di mata kuliah ini Anda harus menciptakan sebuah karya keramik dengan Anda bisa memilih ada 5 teknik ya yang saya uraikan tadi, apakah teknik pilin, adakah teknik pincing atau teknik putar. Kemudian Anda bisa membuat dengan teknik slab atau Anda bisa membuat dengan teknik slip trailing. Silakan. Saya awali dengan sebuah teknik yang namanya teknik piling. Teknik pilin adalah teknik bagaimana nanti sebuah karya itu dibangun secara bertahap. Dari mulai alas dulu, kemudian dibuat pilinan-pilinan sesuai dengan visual yang Anda
gambarkan dalam sketsa Anda. Saya akan memulai sebuah teknik pertama. Ketika Anda akan membuat sebuah karya seni keramik, Anda harus mempersiapkan dulu tanah liatnya supaya homogen, padat, terbebas dari rongga udara yang ada di dalamnya. Karena kalau ada rongga, nanti karya Anda bisa pecah ketika dibentuk maupun dibakar. Ini adalah teknik kneading. Jadi tanah liat diulet, nanti bentuknya akan spiral. Jadi di sini akan memadatkan tanah liat, membuang rongga udara yang ada di dalamnya. Tekniknya seperti ini. Ya. Ketika saya mendorong, ini saya menekan betul. Tetapi ketika saya menarik ke belakang, saya tidak menekan, hanya melemparkan ke belakang, kemudian saya tekan. Nah ini secara konstan terus sampai tanah liat ini betul-betul padat. Kalau uletan Anda benar, nanti bentuknya akan spiral seperti ini. Ya. Kalau uletan ini sudah berhasil, maka ketika kita potong itu tidak tampak rongga udara. Nah, tidak ada rongga udara, maka bahwa uletan ini siap dipakai untuk menciptakan karya keramik dengan teknik pilin. Setelah tadi melakukan kneading, penguletan tanah liat, kemudian langkah kedua adalah kita akan membuat alas dulu ya, alas karya yang nanti akan menjadi tumpuan dari karya ini. Tapi sebelumnya harus Anda kasih triplek supaya nanti ketika Anda ingin menggeser atau mengangkat, itu tidak lengket dengan meja putar yang ada di bawahnya. Nah ini adalah pilihan tadi. Saya akan menggunakan sedikit untuk alas ya. Kemudian saya padatkan. Secara memutar. Jadi ketika saya memukul ini sebenarnya saya juga memadatkan. Ya. Kalau karya Anda sekitar 30 sampai 60 cm ketinggiannya, maka silakan membuat alasnya kurang lebih 1,5 cm saja, ya, maksimal 1,5 cm. Karena kalau terlalu tebal, nanti juga karyanya akan menjadi berat. Satu, yang kedua akan terjadi peluang-peluang adanya rongga udara yang tidak terkontrol secara maksimal. Nah, ini kita padatkan. Kemudian setelah itu kita potong sesuai dengan desainnya. Ya, sesuai dengan desainnya. Ini adalah langkah kedua yang namanya membuat alas. Oke. Kemudian seterusnya langkah ketiga, tentu kita akan membuat pilihan-pilihan yang akan kita naikkan menjadi objek bentuk karya dari sesuai dengan desain Anda. Nah, ini saya ambil untuk memilin. Jangan lupa untuk dipadatkan ya, supaya rongga yang ada di dalam bisa keluar dan tidak ada rongga lagi. Kemudian saya pelintir seperti ini untuk memadatkan. Kemudian saya akan memulai membangun karya dengan teknik pilin. Ya, saya akan memutar sekaligus memadatkan. Kuncinya tidak boleh ada rongga di dalam bodi ini. Di dalam dinding ini nggak ada rongga udara. Kalau ada nanti pecah. Kemudian di ujungnya harus dibeginikan supaya nanti sambungannya bisa maksimal. Ya, contohnya ini pilihan. Kemudian saya memadatkan. Tekniknya adalah begini. Saya memadatkan ke tengah, tapi sekaligus juga menekannya ke bawah. Ya.
buat dindingnya sekitar 1,5 cm saja. Sebenarnya semakin tipis juga semakin bagus. Yang penting adalah bagaimana Anda memadatkan pilihan ini semaksimal mungkin. Jangan sampai ada rongga udara. Seperti itu. Kemudian diteruskan. Teknik pilin ini sangat efektif untuk digunakan ketika Anda mencipta karya-karya yang memiliki kecenderungan tidak simetris ya, atau asimetris. Kalau Anda akan membuat karya yang simetris, teknik ini menjadi tidak efektif, menjadi lama. Anda bisa menggunakan teknik putar. Ya, saya memelintir ini juga seperti tadi. Ketika saya menekan ke depan, berarti saya memadatkan. Ketika saya menariknya ke belakang, ini hanya sekedar menarik, tidak menekan. Nah, seperti ini lakukan secara teliti. Anda harus memadatkan secara maksimal. Dinding ini padat, tipis, dan usahakan ketebalannya bisa sama. Kira-kira gimana? Anda tidak sulit kan membuat karya keramik dengan teknik pilin? Ya, harus dikontrol baik dinding dalam ataupun dinding luar supaya tidak ada rongga udara di dalamnya, dan tingkat kepadatannya juga harus dikontrol ya secara maksimal. Jangan lupa untuk selalu memilih ini, karena kalau nanti Anda iris tanpa dipilin lagi, nanti kepadatan dari tanah liat memungkinkan masih ada rongga udara di dalamnya. Ketika karya Anda tinggi, maka pada saatnya Anda harus berhenti sejenak supaya secara konstruksi bodi dari keramik ini bisa menopang ke atas. Ya, karena kalau dilanjutkan terus, dimensi dari tanah ini bisa sedikit turun ya, sedikit turun, dan nanti bentuk dari karya Anda tidak terkontrol secara baik. Ketika Anda berhenti, maka Anda cukup menutupnya di bagian atas dengan plastik ya, dengan plastik begini. Ya, tunggu 1-2 jam mungkin. Kalau Anda harus berhenti dalam semalam karena Anda istirahat tidur, maka Anda harus menutup semua, tutup semuanya.
gitu. Gitu. Tapi kalau mau Anda teruskan 1 jam kemudian, Anda cukup menutupnya di bagian atas. Supaya apa? Supaya dinding yang mau dipilih ini nanti tetap kelembapannya bagus, tapi angin akan membantu pengeringan di bagian bawah. Sehingga Anda bisa melanjutkan untuk membangun dinding ini secara kuat gitu. Nah, ini teknik pilin ya. Ketika nanti Anda akan membuat bodi dari karya ini halus, Anda tinggal haluskan dengan alat penghalus. Kemudian ketika Anda akan membuat tekstur, silahkan membuat tekstur dengan benda-benda di sekitarmu. Jadi bisa Anda stempelkan batu, Anda bisa goreskan kayu, atau alat apapun sesuai dengan kreativitas Anda. Seperti itu. Ini gambaran sepintas tentang teknik pilin, di mana teknik ini sangat responsif ketika Anda membuat desain-desain karya yang memiliki kecenderungan asimetris. Jadi setelah karya dari teknik pilin ini sudah dibentuk, Anda sudah nyatakan selesai ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pengeringan. Keramik ini tidak bisa keramik greenware. Kalau Anda belum membakar keramik, ini namanya greenware, keramik yang belum dibakar. Ini harus Anda letakkan di sebuah ruangan, ya, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Karena kalau terkena matahari langsung, ini bisa crack, bisa retak ya. Anda harus mengeringkan di tempat yang teduh, yang diusahakan tidak ada tembok ya. Ini akan lebih cepat, biar anginnya bisa datang dari 4 arah. Tetapi kalau seperti ini ada di ruangan tertutup, ya Anda cukup letakkan. Ini kurang lebih 3-4 hari ada di dalam ruangan. Kemudian yang 1 hari Anda keringkan di luar, jadi dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jadi antara 4 sampai seminggu, 7 hari, tergantung besar kecilnya karya yang kamu buat. Itu teknik pengeringan. Kemudian setelah dikeringkan, maka Anda siap untuk melakukan pembakaran pertama, namanya pembakaran biskuit. Jadi pembakaran biskuit itu bisa dilakukan dalam suhu antara 800 sampai 900 derajat. Waktunya kurang lebih 7 sampai 8 jam biskuit itu. Nah, kemudian tahap yang ketiga tadi adalah pembakaran. Kemudian yang tahap keempat, benda yang sudah dibakar di dalam tungku dikeluarkan. Kemudian Anda bisa lakukan pewarnaan. Pewarnaannya dengan teknik glasir. Dengan material glasir, tekniknya bisa semprot, bisa kuas, atau mungkin Anda bisa celupkan. Karena bodi dari keramik ini sudah kuat. Jadi ketika kita kuas dengan pewarna glasir juga, dia akan meresap tapi tidak merusak. Anda semprot, dia meresap tapi juga tidak merusak. Setelah diglasir, pewarnaan glasir, kemudian dibakar yang kedua, ya, pembakaran glasir. Pembakaran glasir ini akan melelehkan dari material glasir tadi di suhu 1150 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, lamanya sama dengan pembakaran biskuit, antara 7 sampai 8 jam. Kemudian setelah itu keramik sudah menjadi
matang, Anda bisa keluarkan, pewarna glasir sudah tampak mengkilat atau sudah tampak dop, tapi dia sudah matang. Nah, ini adalah karya keramik Anda telah mencapai suhu tinggi 1200 derajat Celcius dan karya Anda sudah selesai. Jadi saya ulangi lagi, tahapannya ada pengulutan material, tanah liat, kemudian pembentukan, pengeringan, pembakaran biskuit, pengglasiran, kemudian pembakaran glasir. Ada 6 teknik yang harus Anda lewati secara hati-hati, kemudian secara terkontrol juga tahapannya harus dilakukan secara benar. Demikian awal dari pertemuan kita ini. Kemudian saya harap Anda bisa memahami bagaimana proses mengelaborasi sebuah penciptaan karya keramik dengan teknik pilin ini. Mudah-mudahan Anda segera untuk mencoba dan saya akan mengontrolnya. Kemudian saya harapkan karya Anda bisa berhasil secara maksimal. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.